Nabila Distiara Relistawati, saya dari Fakultas Kedokteran Umum. Pada kali ini saya mengikuti KKN di tim 2 KKN tahun 2020. Berikut cerita saya. Undip merupakan salah satu universitas ternama di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Setiap tahun, Undip selalu menerjunkan mahasiswanya untuk mengabdi di masyarakat melalui KKN atau kuliah kerja nyata. Sayangnya, KKN pada tahun ini berbeda dari KKN pada tahun-tahun sebelumnya. KKN yang biasanya dilakukan secara berkelompok, kini dilakukan secara individual. Kami dari P2 KKN melaporkan beberapa hal sebagai berikut. KKN Undip tim 2 tahun 2020 diselenggarakan selama 42 hari terhitung sejak 5 Juli 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020. Jumlah peserta KKN secara keseluruhan sebanyak 3.852 mahasiswa yang diterjunkan di Indonesia dalam 30 provinsi, dimulai dari Aceh sampai dengan Papua Barat dan terbagi dalam 232 kabupaten atau kota. Tentunya hal ini bukan karena tanpa alasan, melainkan demi membendung penyebaran COVID-19 yang terus meluas. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi mahasiswa dalam KKN kali ini dengan tema pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 dan program pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan potensi desa yang bertemakan SDGs di era pandemi COVID-19. Diharapkan kita sebagai mahasiswa dapat berperan dalam membantu masyarakat dalam berperang melawan pandemi COVID-19. Saya sebagai mahasiswa kedokteran Undip tergugah untuk terjun langsung membantu masyarakat dengan sedikit ilmu yang saya miliki di domisili saya sendiri, yaitu di Kelurahan Ngalian, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang juga adalah kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia dengan luas wilayah administratif sebesar 373,70 km persegi, menjadikan Kota Semarang sebagai wilayah administrasi kota madya terluas di Pulau Jawa. Kota Semarang sendiri memiliki 16 kecamatan dan juga 177 kelurahan. Salah satu kelurahan itu adalah Kelurahan Ngalian. Ya, Kelurahan Ngalian masuk dalam Kecamatan Ngalian dan merupakan kelurahan yang paling besar di dalam Kecamatan Ngalian dengan batasan yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Purwoyoso, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tambakaji, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bambang Kerep, dan juga sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kedung Pani. Kelurahan Ngalian memiliki luas wilayah sebesar 527.645 hektar dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 4.517 kakak. Wilayah Ngalian juga memiliki perkembangan yang sangat pesat, terbukti dengan lengkapnya infrastruktur yang ada, seperti rumah sakit, sekolah, universitas, maupun pusat perbelanjaan yang beragam. Kelurahan Ngalian juga memiliki sejumlah potensi wilayah, seperti banyaknya pabrik, pergudangan, serta pertokoan yang sangat padat. Nah, mata pencarian penduduknya juga beragam loh, seperti pekerja pabrik, pedagang, pegawai swasta, hingga pegawai negeri. Nah, potensi yang ada di Kelurahan Ngalian ini seperti pabrik, pergudangan, serta pertokoan. Yang dimaksudkan adalah contohnya ada pabrik eskap, lalu ada pabrik semen, lalu ada pabrik mebel, lalu ada pabrik garmen, lalu ada pabrik ban, lalu ada pabrik mie instan, dan juga banyak pabrik yang tidak bisa disebutkan. Lalu di sini juga ada pasar Ngalian yang menjadi senter sehingga sering dikunjungi masyarakat dan tidak pernah sepi. Kota Semarang terus mengalami kenaikan angka kasus positif COVID-19. Hingga kini Semarang menempati peringkat pertama kasus COVID-19 terbanyak se-Jawa Tengah. Banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan menjadi masalah yang serius. Masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker, tidak peduli mengenai pentingnya menjaga kebersihan tangan, hingga tetap berkumpul seakan tidak ada bahaya yang mengancam. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap COVID-19 tergolong rendah. Tentunya hal ini akan memperparah keadaan yang akhirnya akan membuat pandemi ini tidak kunjung berakhir.
permasalahan-permasalahan tersebut, saya mengatasinya dengan 2 program utama. Program yang pertama adalah sosialisasi mengenai perilaku hidup sehat di era pandemi COVID-19 dan pelatihan pembuatan hand sanitizer yang sesuai dengan anjuran WHO pada PKK, guna program PKK Peduli COVID-19, serta membagikan buku dan panduan pencegahan COVID-19 dalam bentuk buklet. Dengan pelatihan pembuatan hand sanitizer yang sesuai dengan anjuran WHO, diharapkan ibu-ibu PKK dapat menerapkan apa yang telah diinformasikan. Dengan adanya pelatihan tersebut, ibu-ibu PKK tidak salah lagi dalam membuat hand sanitizer yang telah terbukti efektif, tidak mencoba-coba membuat hand sanitizer yang belum teruji secara klinis dan justru tidak berguna membunuh virus maupun bakteri. Sosialisasi perilaku hidup sehat juga diprioritaskan dalam program ini untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan adanya sosialisasi dan pelatihan ini, ibu-ibu PKK RW 10 Kelurahan Ngalian sangat antusias mengikuti program, dan diharapkan dengan antusiasisme ibu-ibu ini mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan dapat diterapkan dan bermanfaat. Program yang kedua adalah penyuluhan dan pelatihan pembuatan face shield pada remaja Karang Taruna dan juga sosialisasi perilaku hidup sehat di era pandemi COVID-19 dengan membagikan buku panduan pencegahan COVID-19 dalam bentuk buklet. Banyaknya remaja yang tidak peduli dengan COVID-19 membuat saya melaksanakan program ini. Banyak remaja yang menganggap COVID-19 adalah penyakit yang sepele dan tidak mematikan. Mereka tidak sadar bahwa mereka dapat menjadi pembawa virus dan menularkan ke anggota keluarga yang ada di rumah, terutama apabila ada orang tua yang tertular akan menjadi lebih berbahaya lagi. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai perilaku hidup sehat dan bagaimana pencegahannya saya sampaikan kepada remaja Karang Taruna RW 10 ini. Mulai dari seberapa bahayanya COVID-19, bagaimana protokol ketika keluar dan masuk rumah, lalu pentingnya menjaga kebersihan tangan, hingga cara mencuci tangan yang baik dan benar telah disampaikan. Pelatihan pembuatan face shield sederhana juga menjadi hal yang penting. Face shield dinilai menjadi pelindung ganda pendamping masker. Karena virus COVID-19 menular melalui droplet, maka face shield diciptakan guna melindungi area wajah dari droplet, terutama bagian mata, hidung, dan juga mulut. Tidak hanya kedua program tersebut yang saya lakukan, melainkan banyak program serta kegiatan lain. Kegiatan awal KKN dimulai dari mengurus perizinan dengan Lurah Kelurahan Ngalian serta dengan Ketua RW 10 Kelurahan Ngalian. Program-program penunjang program utama saya yaitu dimulai dengan sosialisasi mengenai perilaku hidup sehat secara langsung dari rumah ke rumah dengan membagikan buklet pencegahan COVID-19 dan menjelaskannya secara efisien. Lalu menempelkan poster langkah pencegahan COVID-19 pada tempat yang sering dilewati maupun dikunjungi warga, seperti warung, musola. Lalu penempelan stiker cara mencuci tangan yang baik dan benar. Juga sosialisasi dan bertukar pikiran dengan panitia kurban mengenai bagaimana protokol yang benar ketika melaksanakan rangkaian kegiatan Idul Adha di era pandemi seperti ini. Juga menyediakan tempat cuci tangan pada area penyembelihan hewan kurban, dan juga hingga membantu membagikan daging kurban pada warga sekitar, lalu juga melaksanakan kegiatan bersih-bersih atau kerja bakti, dan juga menanamkan tanaman pada taman PKK. Semoga semua program tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Atas kegiatan adik-adik
dari Undip yang selama ini berapa bulan telah bersama dengan warga di RW 10, terutama di RT 05, yang kegiatannya adalah bikin sanitizer, kegiatan-kegiatan bikin poster-poster di warung-warung dengan catatan supaya melaksanakan protokol kesehatan ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan, saling bisa menjaga, pakai masker, pakai cuci tangan sesering mungkin, keluar rumah pakai masker, dan jaga jarak 1-2 meter. Dengan ini diharapkan bisa mencegah daripada penyebaran COVID-19, terutama di RW 10 ini bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari wabah penyakit ini sehingga bisa berakhir dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim KKN Undip yang telah melaksanakan program penyuluhan tentang COVID-19 dan pembuatan hand sanitizer. Semoga corona cepat berlalu.